Pendeta ini mencoba menjelaskan konsep Tuhan yang mereka imani, tapi semakin dijelaskan, semakin banyak pertanyaan muncul. Apakah ini kebenaran, simbol, atau kebingungan teologisis? Tritunggal itu sejak zaman bapak-bapak gereja paling awal. Saya berikan contoh. Ini sama-sama dari Alkitab, lalu nafsirnya kan. Waktu Tuhan Yesus memberikan perintah baptis, apa yang dikatakan? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perhatikan sekarang. Kata nama di situ bentuknya tunggal. Tapi dalam satu nama itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya kalau di gereja timur, kalau di gereja Katolik kan cuma disebutkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau di gereja timur dipertegas Esteos, Allah yang esa. Jadi demi nama Bapa, esto onomato patros, keto iu keto agiu pneumatos isteos. Amin. Kalau dalam terjemahan bahasa Arab, Bismil ab walibni warahil kudus al ilahu wakid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Kenapa Allah yang esa? Karena nama itu tunggal. Bukan demi nama-nama, tapi demi satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Clear. Muncul lagi di abad 19 teori yang namanya Yesus Kristus itu ya Bapa itu. Itulah ajaran Yohanes. Yohanes ini dibangun karena tidak clear memahami Alkitab. Karena apa? Dua rumusan dijadikan satu. Kan rumusan satunya kan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satunya dalam nama Yesus Kristus. Keduanya ini konteksnya beda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus menjadi umat yang satu dari Allah yang kita sembah, yang adalah Bapa wujud Allah, Putra firman Allah, Roh Kudus rohnya Allah. Tidak perlu dipertentangkan. Tapi kemudian orang mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya Yesus itu ya salah. Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu firmannya Bapa yang menjadi manusia. Jelas nama Yesus itu bukan nama Allah dalam keabadian. Itu nama kemanusiaannya ketika menjadi manusia. Anak yang dilahirkan itu akan disebut Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya. Jadi dinamakan Yesus itu ketika firman jadi manusia. Kristus itu pengurapan sebagai Mesias itu, makanya diurapi itu Masiah, Hamasiah yang diurapi, tidak perlu dipertentangkan. Terus kedua, Yohanes itu mengaburkan antara kristologi dengan Tritunggal. Kristologi itu Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang satu dengan Tritunggal itu kealahannya, kemanusiaannya yang enggak. Karena kemanusiaannya mati, kemudian disalib, kemanusiaannya bisa lapar, kemanusiaannya bisa haus, itu kan kemanusiaannya. Jadi kalau Bapa itu Yesus, berarti Bapa bisa mati, padahal Allah tidak bisa mati, ya kan? Yang disebut Allah Sang Bapa itu merujuk pada keilahian, wujud ilahi. Makanya tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah Bapa tidak bisa digambar. Yang gambar Allah Bapa itu ajaran Mormon. Mana Allah Bapa bisa digambar? Alkitab mengatakan Allah itu tidak ada seorang pun yang melihat. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa Yesus bisa digambar? Karena sudah berinkarnasi menjadi manusia. Clear kan ajaran Alkitab itu? Makanya sebetulnya salah satu muncul bingar-bingar perdebatan itu karena kita tidak setia pada bapak-bapak gereja kita. Kalau belajar Alkitab jangan langsung Luther. Luther kan baru abad 16, 15. Harus dari setelah Yohanes punya murid namanya Polikarpus, Polikarpus punya murid namanya Irenaeus, Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Harus urut sampai zaman modern gitu loh. Kalau gitu, ya bapak gereja kan bisa beda pendapat. Beda pendapat kan masih dekat dengan peristiwa. Daripada kamu percaya dengan teolog Jerman yang hidup 2000 tahun setelah peristiwa. Kali ini saya akan membahas satu bahasan menarik tentunya tentang statement teologis dari Dr. Bambang Nursena yang sangat populer. Dan
Kenapa saya membuat konten tanggapan untuk statement teologis beliau? Karena setelah saya pertimbangkan hal ini tentunya secara matang, ada banyak hal yang kalau dibiarkan akan melanjutkan pembodohan terhadap publik, terutama kekristenan di Indonesia, yang begitu menyanjung Dr. Bambang Nursena dengan semua konten-konten teologis yang dia buat, yang seolah-olah apa yang dikatakan beliau itu semuanya benar adanya. Baik itu fakta sejarahnya, terlebih soal tafsiran teologis terhadap Alkitab akan kepercayaan atau doktrin atau dogma yang dianutnya. Dan saudara-saudara, arogansi sebagai seorang teolog yang mengunggulkan diri dari semua teolog lain dan seolah-olah semuanya salah dan hanya dia yang benar, itu yang cukup mengusik perhatian saya, karena sebagai seorang apologet biblical di Indonesia ini, saya juga harus ikut menjaga kekristenan Indonesia agar tetap on the track, tetap berdasar pada kitab suci Alkitab secara murni dan konsekuen. Itu sebabnya konten ini saya buat. Mungkin tidak usah berlama-lama, tetapi saya akan tunjukkan di awal soal thumbnail. Tanggapan apologetik saya ini saya berikan judul seperti ini, saudara ya. Orang Kristen jangan mau dibodohi atau jangan mau dibohongi. Sekali lagi, orang Kristen jangan mau dibohongi. Ini bukti kesesatan Bambang Nursena. Bambang Nursena itu sesungguhnya adalah bidat sejati, pemuja dan pemberhala bapak-bapak gereja, tanda kutip, yang sangat anti Martin Luther dan kaum Kristen Protestan. Jadi, nanti dari rekaman video yang saya akan perdengarkan kepada saudara, itu membuktikan bahwa Bambang Nursena sesungguhnya adalah seorang yang, kalau saya mau katakan, sangat arogan ya, menyalahkan banyak pihak, bahkan Katolik sendiri ikut dipersalahkan oleh beliau, dan Martin Luther, bapak reformasi kekristenan, itu sangat diremehkan oleh beliau. Tanggapan apologetika Dr. Joshua Tewu terhadap pernyataan teologi Dr. Bambang Nursena tentang oneness dan Tritunggal. Sumbernya YouTube Bambang Nursena. Judul materi yang dia buat khusus mengenai ini yaitu oneness ajaran baru, Ini dikatakan oneness ajaran baru tak berakar pada ajaran rasuli. Itu dia punya sumber ya. Nah, saya sendiri ya. Ini dia, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik ya. Ya, baik, saudara-saudara yang kekasih, itu tadi merupakan rekaman voice dari Dr. Bambang Nursena ketika membahas persoalan doktrin oneness dengan Tritunggal. Dan saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang tanggapan saya secara biblical, secara teologis, dan juga secara fakta sejarah, historical ya. Karena saya bisa membuktikan bahwa apa yang disajikan oleh Dr. Bambang Nursena sesungguhnya adalah setengah kebenaran. Jadi kalau bicara setengah kebenaran, maka setengahnya adalah dusta. Tidak seutuhnya kebenaran.
Itu sebabnya hal ini perlu saya bicarakan untuk memberikan edukasi publik kepada orang-orang Kristen. Karena apa? Ini juga sudah dipublikasi oleh beliau dan harus diberikan semacam tanggapan apologetik supaya orang-orang tidak tersesat, supaya orang-orang Kristen tidak terus-menerus dibohongi, dibodoh-bodohkan. Oke, saya akan bahas begini, bahwa kalau mau dikatakan ajaran baru, sebenarnya oneness of God itu bukanlah ajaran baru. Kenapa? Karena itu adalah ajaran Alkitab itu sendiri. Shema Yisrael, Adonai Elohenu Adonai Echad, itu adalah tauhid Yahudi, atau boleh dikata dasar kepercayaan yang paling esensif bagi umat Yahudi di Perjanjian Lama, yang dikenal juga sebagai monoteisme biblikal, monoteisme Yahudi. Dan di Perjanjian Baru, Yesus menegaskan soal basic kepercayaan kepada Tuhan dan Allah yang benar itu adalah monoteisme, dengan mengutip dan meneguhkan Ulangan 6 ayat 4. Bertolak dari inilah, kemudian kita dapati di seluruh Alkitab bahwa baik nabi-nabi maupun para rasul itu mengajarkan dan mengabdikan dirinya dan memberitakan tentang Tuhan yang benar. Allah yang benar itu adalah Allah yang Esa, oneness of God. Jadi bukan ajaran yang baru muncul, justru Tritunggal adalah ajaran yang baru muncul. Nah, buktinya Bambang Nursena sendiri tidak berani mengatakan bahwa ajaran Tritunggal itu adalah ajaran Alkitab, ajaran para rasul, dan ada di dalam Alkitab, dikonfirmasi oleh para rasul. Tidak. Makanya coba saudara lihat. Ya, saya tidak berlebihan kalau mengatakan Bambang Nursena adalah bidat sejati. Ya, dengan ajaran sesatnya yang begitu luar biasa, menginterpretasi doktrin Tritunggal menjadi doktrin baru dalam pegangan dia, dan seterusnya. Setelah mendengar penjelasan ini, Anda mungkin merasa tercerahkan atau makin pusing. Tapi tenang, Anda tidak sendiri. Ribuan orang juga masih berusaha memahami Tuhan yang satu, tapi bukan satu ini.